Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita membaca dari surat Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Surat Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikannya, menyimaknya. Demikian firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dikanugerahkan kepadaku, aku berkata kepada kamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada saya diberikan tema worship and spiritual warfare. Ya. Ibadah dan peperangan rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang kata perang, ya ini kata yang sudah familiar buat kita akhir-akhir ini. Kita pikir pandemi sudah lewat, kita hidup dalam aman damai sejahtera, kita menyongsong aman damai sejahtera. Ternyata Februari tahun 2022 ya, Ukraina ya, di Ukraina sana terjadi perang, tapi dampaknya juga sampai sini. 1,5 tahun setelah itu ya, tepatnya Oktober 2023 di Timur Tengah terjadi Hamas menyerang Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perang yang satu belum selesai, terjadi perang yang satunya lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat seperti ini, gambaran seperti ini sudah sering muncul. Ini slide-nya susah ya. Ya, kalau kita lihat gambaran seperti ini gambar yang udah sering muncul di TV, di YouTube. Ya, suasana-suasana seperti ini ada di sekitar kita. Nah, kita coba mengamati kehidupan rohani kita. Sesungguhnya kita juga mengalami peperangan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Ada peperangan sebetulnya, peperangan rohani. Ya. Nah, ini terjadi sejak kita menjadi seorang Kristen. Aneh sekali ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita jadi orang Kristen, sebelum kita percaya Yesus,
itu nggak ada perang di dalam hati kita. Kita aman-aman aja, nyaman-nyaman aja, ikuti keinginan diri kita sendiri. Saya maunya apa ya saya lakukan aja. Nggak ada konflik di dalam jiwa kita. Sebelum kita menjadi orang Kristen, kita lakukan dosa ya dosa aja. Banyak orang juga lakukan dosa. Nggak ada masalah, nggak ada konflik di dalam jiwa kita. Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, entah kenapa dalam jiwa kita ini, kalau kita buat dosa, kita gelisah. Kalau kita tahu kehendak Tuhan tapi kita nggak bisa ngikutin kehendak Tuhan, dalam jiwa kita itu terjadi konflik. Ada peperangan rohani. Peperangan antara si aku dan kedaginganku. Dengan peperangan antara suara Roh Kudus yang terus menasehati kita, mengingatkan kita. Firman Tuhan yang sering pop up di dalam pikiran kita untuk mengalihkan kita mengikuti kehendaknya Tuhan. Itu peperangan terjadi di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Saya ajak kita baca sama-sama bagian ini. Galatia pasal kedua, mari kita buka sama-sama. Galatia pasal kedua, ayat yang ke-19 sampai 20. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak kita mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, termasuk di dalam hal beribadah pun, ada terjadi konflik dalam diri kita. Saya ingin coba ajak kita lihat perbandingan ya. Ini yang di sebelah kiri Bapak Ibu Saudara sekalian itu gambaran si aku yang dulu ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian merasakannya juga nggak, mengalami juga atau tidak. Tapi si aku yang dulu, waktu saya antara Kristen dan enggak begitu ya. Aku itu pokoknya saya ikut ibadah aja dah hari Minggu. Ya, pokoknya saya ada datang ibadah hari Minggu, that's it. Lalu saya merasa oke, sudah cukup saya rasa. Kalau saya sudah melakukan kewajiban saya untuk datang ibadah hari Minggu ke gereja, that's it, cukup. Oke. Lalu kalau misalnya terjadi ada satu dua hal saya telat, ya udahlah, yang penting ibadah itu jangan sampai nggak dengar khotbah ya. Jadi sebelum khotbah datang masih oke lah, cincai lah ya. Jadi ya, jangan juga lewati persembahan, apalagi doa berkat, jangan keluar ruang ibadah sebelum doa berkat. Itu aku yang dulu, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang hal ibadah nih. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami pikiran seperti ini nggak? Tapi semakin berangsur-angsur saya semakin mengenal Tuhan, saya semakin banyak belajar, saya semakin kenal siapa Tuhan yang saya sembah dalam ibadah. Ini yang udah di tabel sebelah sini ya. Mulai ada pemahaman tentang siapa Tuhan dalam hidup saya, dalam diri saya. Bagaimana Tuhan bekerja dalam diri saya, mulai ada pengenalan. Saya mulai bisa menyembah Dia dengan benar. Dan saya beribadah benar-benar merasakan saya senang.
mengalami sukacita di dalam ibadah. Saya senang tahu apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam hidup saya. Nah, saya senang karena saya tahu Tuhan mau saya apa dan saya pengen coba lakukan kehendak Tuhan. Nih, saya udah mulai merasa seperti itu. Ya. Nah, lalu dalam kebaktian saya mengalami kesadaran bahwa Tuhan dan firman-Nya itu sungguh-sungguh menerangi pikiran saya, menyegarkan hati saya, membuat hati saya itu ada rasa damai, ada ketenangan. Itu bisa terjadi waktu doa, waktu baca firman Tuhan kayak tadi ya, kita baca panggilan ibadah secara bertanggapan. Wah, firman itu seolah-olah mewakili suara Tuhan berbicara di dalam hati saya. Ayo datang ibadah. Beribadah karena apa? Tuhan berbicara dalam firman-Nya. Memberikan saya inspirasi untuk saya terus bisa melibatkan pikiran saya dan perasaan saya untuk beribadah kepada Tuhan. My existence, kehadiran saya ini di hadapan Allah. Dan saya merasakan Allah hadir melalui firman-Nya. Berbicara kepada saya. Saya ikut membaca firman-Nya. Memuji, memuliakan Tuhan. Wah, syair puji-pujian itu membuat hati saya itu terarah kepada Tuhan. Ya, itu menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu yang gak didapatkan waktu saya ada di tabel sebelah kiri tadi. Which is saya datangnya sebelum khotbah aja dah, gak apa-apa. Ya, nah itu. Ketika saya ada di tabel sebelah kanan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya benar-benar merasakan ibadah itu dari awal sampai akhir. Tuhan itu beserta dengan saya di dalam ibadah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami hal yang sama enggak dengan pengalaman rohani saya seperti ini. Ya, jadi saya pikir itu penting buat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita sama-sama melihat firman Tuhan yang baru kita baca hari ini. Saya ingin mengajak kita melihat satu kebenaran. Dan kebenaran ini akan menolong kita menang atas peperangan rohani yang terjadi dalam diri kita. Terutama ya topik hari ini tentang ibadah kepada Tuhan. Bagaimana kita melakukan ibadah kita kepada Tuhan pada saat ada terjadi peperangan rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah yang sejati itu adalah persembahan diri yang hidup, yang kudus, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang sejati, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah ibadah ketika kita mempersembahkan diri kita. Hidup kita yang kudus dan yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya berkhotbah dalam 2 poin saja. Poin pertama, kita perlu tahu alasan mengapa kita beribadah kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini di ayat yang pertama, Rasul Paulus menasehati, mengatakan kepada jemaat di Roma pada waktu itu. Alasan untuk beribadah kepada Tuhan itu adalah karena Tuhan sangat baik bagi kita. Nah, mungkin kalimat ini kita sudah sering dengar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah tahu Tuhan itu baik. Apakah Tuhan yang kita tahu baik itu kita juga rasakan dalam kehidupan kita? Juga kita alami dalam kehidupan kita. Apa itu baik? Kalau kita lihat dari bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya coba membandingkan dengan beberapa terjemahan, kemurahan Tuhan itu jadi dasar, jadi alasan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Kata kemurahan itu maksudnya a heart of compassion. Itu adalah belas kasihan Tuhan buat kita. Jadi ini belas kasihan dari Tuhan buat kita. Belas kasihan seperti apa? Karena Allah suka memberi, suka menolong, Dia penyayang, Dia pengasih. Bahasa sehari-harinya Allah itu nggak pelit lah, gitu. Ya,
Allah itu baik hati. Karena dia penuh dengan kebaikan, dia penuh dengan kemurahan, maka saya memuji menyembah dia. Maka saya beribadah kepada dia. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kemurahan itu maksudnya apa? Contoh-contohnya. Apakah karena waktu saya lapar, saya datang kepada Tuhan, saya berdoa, Tuhan kasih saya makanan, itu kebaikan Tuhan? Tentu itu kebaikan Tuhan. Apakah waktu saya lost job, ya saya lagi kehilangan klien, lalu saya berdoa, Tuhan kirimkan, Tuhan kasih saya klien yang baru. Apakah itu termasuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan? Iya, betul. Tetapi bukan cuma itu aja Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemurahan Tuhan itu dikaitkan dengan Yesus Kristus. Dia sudah berikan Yesus Kristus buat kita semua. Jadi yang Rasul Paulus masukkan dengan kemurahan Tuhan itu adalah kemurahan Tuhan yang disampaikan di pasal 1 sampai pasal 11. Kita ada di pasal 12 nih. Dari surat Roma. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian baca surat Roma pasal 1 sampai pasal 11. Kita akan bisa temukan apa yang dimaksud dengan kemurahan demi kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan melalui Yesus Kristus. Terutama itu bicara tentang kemurahan Tuhan. Bagaimana Yesus Kristus datang ke dunia ini berkorban di salib. Demi untuk menanggung hukuman dosa engkau dan saya. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di salib itu. Bapak Ibu Saudara dan saya tidak mungkin hari ini bisa datang beribadah kepada Tuhan. Di zamannya Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang ada adu argumentasi di sana dari filsuf-filsuf Stoa. Mereka filsuf-filsuf Stoa itu lebih menekankan penyembahan dari logikos atau hanya mengandalkan pikiran saja. Rasional. Menyembah kepada Tuhan hanya melibatkan rasional, menekankan rasional saja. Jadi ada seperti seorang yang berkata demikian. Jika saya seekor burung bulbul, saya harusnya bernyanyi seperti burung bulbul. Itu rasional. Jika saya adalah angsa, maka saya bertindak seperti angsa, sebagai angsa. Namun sebagaimana adanya, saya adalah makhluk rasional, pikiran. Oleh karena itu aku harus menyanyikan lagu-lagu yang hanya pikiran saja. Fokus di pikiran saja. Syairnya harus kuat dan sebagainya. Tapi di sisi lain Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh orang-orang masa kini, ya ada unsur mau melibatkan perasaan juga. Nah di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus menentang pikiran itu. Ibadah yang menyenangkan Tuhan adalah ibadah yang diinformasikan. Artinya apa? Orang Kristen memahami siapa Tuhan dan dia telah mengalami. Ada unsur pengalaman di sini. Bukan cuma rasional, tapi ada unsur pengalaman. Orang Kristen sudah mengalami apa yang namanya keselamatan di dalam Yesus. Mengalami apa yang namanya pertolongan dalam Yesus. Berkat-berkat di dalam Injil yang mereka terima, mereka sudah alami. Jadi bukan hanya pengenalan akan siapa Allah, tetapi juga ada pengalaman di dalam jiwa mereka, bagaimana mereka merasakan dilepaskan dari belenggu-belenggu dosa yang mengikat itu. Sehingga apa? Mereka bisa menyembah Tuhan, mengalami kemuliaan dalam Tuhan di dalam ibadah-ibadah. Nah, Rasul Paulus kemudian memberikan penjelasan yang lebih lanjut, ya. Seperti apa persembahan itu? Persembahan yang hidup adalah persembahan diri kita itu adalah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang menyenangkan Tuhan. Apa maksudnya? Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kita tahu kalau di perjanjian lama, umat Allah kalau mau ibadah itu mereka harus memberikan persembahan. Tapi persembahannya apa? Persembahan binatang yang sudah dibunuh, udah mati. Dan binatang yang dibunuh ini, dikorbankan ini, yang mati ini, adalah binatang yang tidak boleh ada cacatnya. Benar-benar yang dipilih yang paling perfect untuk dipersembahkan. Nah, sekarang Rasul Paulus menggunakan gambaran itu melihat kepada perjanjian yang baru di dalam Yesus Kristus. Bahwa sejak kita ada di dalam Kristus, sejak kita menjadi pengikut Kristus, maka apa yang kita lakukan dalam ibadah? Kita persembahkan hidup kita. Diri kita yang hidup ini dibandingkan dengan binatang yang sudah mati ini. Lihat perbedaannya. Rasul Paulus menasehati kita untuk bisa mempersembahkan hidup kita ini. Yang kudus. Bukan karena kita baik, bukan karena kita kudus. Tetapi karena kita sudah dibenarkan, dikuduskan oleh Allah. Maka kita boleh datang di dalam Yesus Kristus, kita bisa menyembah Dia sebagai pribadi yang kudus. Sekali lagi, bukan karena saya kudus, tetapi saya dikuduskan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Apa itu yang berkenan kepada Allah? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengutip sebuah quote dari Douglas Moo. Ini seorang penafsir Alkitab yang menafsirkan Alkitab di surat Roma. Dia berkata demikian, a new orientation in our thinking leads to a new orientation in behavior. Jadi orientasi baru, tadi pikiran kita yang sudah dibarui, hati kita yang sudah dibarui, itu mengarahkan kita kepada orientasi yang baru dalam perilaku. Dalam tindakan kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Jadi di sini Paulus bukan hanya bicara tentang teologi ibadah, tetapi dia bicara tentang etika, teologi yang bergerak ke arah etika, bagaimana pemahaman kita tentang Allah itu bukan hanya sampai kepada pemahaman aja, tetapi lebih mengubahkan juga sekarang ke perilaku kita. Jadi kita mampu menyenangkan Tuhan dengan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat ini, ya, kenapa Bapak Ibu salib selalu ada di tengah ruang ibadah kita? Kenapa salib selalu ada di tengah di ruang ibadah kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, salib itu adalah simbol. Dan simbol itu ada maknanya. Salib itu mengingatkan kepada kita, orang-orang Kristen, bahwa melalui karya keselamatan di dalam Yesus inilah, melalui peristiwa penyaliban Yesus itulah, engkau dan saya kemudian dimungkinkan untuk beribadah kepada Tuhan di ruang ibadah ini. Salib itu ditaruh di tengah, di sentral. Di tengah-tengah itu memberikan efek visual kepada kita. Untuk kita terus terfokus kepada Yesus Kristus dan Injilnya sebagai pusat, sebagai nafas dalam kehidupan kita beribadah. Karena tanpa salib, tanpa kemurahan Allah terjadi dalam hidup kita. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau dan saya bisa beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, A.W. Tozer, seorang teolog, berkata demikian. We are saved to worship God. Kita diselamatkan untuk menyembah Tuhan. All that Christ has done in the past and all that He is doing now lead to this one end. Apa yang sudah Yesus lakukan sebelumnya di masa lampau dan Dia sudah lakukan
sekarang ini mengarahkan kita kepada satu tujuan itu. Yaitu apa? Menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di atas semua perdebatan tentang ibadah Kristen, melampaui semua perdebatan tentang apakah ibadah kita itu pakai lagu hymn atau mau pakai lagu kontemporer, terlepas dari perdebatan apakah ibadah kita itu harus lebih thinking daripada feelings, jadi ekspresi kita nggak boleh terlalu berlebihan dan sebagainya. Terlepas dari perdebatan apakah ruang ibadah kita itu harus lebih gelap atau lebih terang. Terlepas dari semua perdebatan-perdebatan itu tentang ibadah. Boleh pakai drum apa enggak. Terlepas dari itu semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Esensi ibadah kita itu adalah apakah di dalam hatimu ada Yesus Kristus. Karena tanpa Yesus Kristus dalam hatimu, mau suasana ruang ibadah gelap atau terang, mau ada drum atau enggak, mau pakai lagu apapun, siapapun yang berkhotbah di depan ini, engkau dan saya enggak ketemu Tuhan. Enggak ketemu Tuhan. Tanpa Tuhan Yesus ada di dalam hatimu, ibadah kita itu nothing. Enggak ada di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini yang paling esensi di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengutip lagi dari A.W. Tozer. Worship is no longer worship when it reflects the culture around us more than Christ within us. Apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap minggu, ibadah-ibadah yang diadakan di gereja ini, apakah lebih mencerminkan Yesus Kristus yang ada di dalam hati kita? Atau lebih kepada hal-hal lain di luar itu yang ingin kita tunjukkan? Jangan kita tinggalkan esensi ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus Kristus ada di dalam hati kita. Itu yang diekspresikan keluar. Jadi ibadah yang sejati itu Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita mengalami pembaruan dalam pikiran kita. Pikiran kita tertuju kepada kemurahan hati Allah yang sudah Allah nyatakan melalui Yesus Kristus. Karena hanya melalui Yesus Kristus saja kita diselamatkan. Relasi kita dengan Allah bisa direkonsiliasi dan kita kemudian bisa beribadah kepada Tuhan. Itu harusnya jadi dasar bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Itu jadi dasar bagi kita untuk mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin kedua. Ibadah yang sejati adalah sebuah persembahan hidup yang kudus dan yang menyenangkan Tuhan, benar, dan dilakukan bersama dengan semua anggota sebagai satu tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus punya cara di sini untuk mengaitkan nasihat dia yang di ayat 1 dan ayat 2 ke bagian yang berikutnya. Sebuah persembahan yang hidup, yang mengubahkan kita, yang mengembangkan kehidupan kita, kepikirannya Yesus. Semuanya ini bisa terjadi kalau kita ada dalam komunitas orang percaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak mungkin engkau dan saya mengalami pembaruan pikiran terarah kepada Tuhan Yesus kalau kita hidup sendiri. Gak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi engkau dan saya bisa mengalami pembaruan dalam pikiran kita kalau ada di antara kita sama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mengasah satu dengan yang lain, dan membuat kita ini menjadi satu tubuh Kristus, yaitu di gerejanya. Tentu ini maksudnya bukan hanya gereja GKY PIK ya. Ya betul, engkau dan saya bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bisa beribadah dengan baik di GKY PIK, betul. Tetapi melampaui GKY PIK Bapak Ibu Saudara sekalian. Tubuh Kristus yang dimaksudkan di sini adalah tubuh Kristus secara universal. Jadi semua orang, siapa saja
yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah saudara kita. Dan kita saling belajar satu dengan yang lain, saling mengasah satu dengan yang lain, saling menasehati, saling melayani satu dengan yang lain. Dengan demikian kita sebagai anggota tubuh Kristus yang ada di dalam gereja lokal ini, dan juga yang termasuk di dalam gereja secara universal, kita bersama-sama bertumbuh di dalam satu tubuh, yaitu Yesus Kristus. Setiap orang Kristen tidak dapat sepenuhnya membarui pikirannya tanpa bantuan secara aktif dari saudara-saudara seiman. Ada nggak di antara kita yang berkata, wah nggak perlu, saya sekarang bisa kok, sekarang saya ibadah di rumah aja. Tinggal buka YouTube, mau pilih mau ibadah yang mana, saya ikutin aja di rumah. Kalau mau belajar, ya udah saya ini aja, saya cari YouTube. Sekarang banyak pengajaran tentang Kristen tuh ada di YouTube. Kalau mau persembahan ya udah, nanti ada QR scan, saya bisa scan. Saya nggak perlu, saya di rumah aja bisa, saya sendiri bisa. Ya, mau baca yang dalam-dalam teologi, oh sekarang udah banyak buku teologi dalam e-book. Saya tinggal search. Mau free, mau bayar, bisa. Saya belajar aja sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang demikian adalah orang yang sombong, Bapak Ibu. Gak mungkin seorang bisa bertumbuh di dalam Tuhan seorang diri, gak mungkin. Itu bukan desain Allah. Ya orang yang tadi itu, dia bisa ibadah melalui YouTube, itu karena ada orang di tempat lain, ada saudara seiman di tempat lain yang menyelenggarakan ibadah bersama, lalu ada yang meliput pakai kamera dan dia kemudian bisa ikut. Jadi bukan dia sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia butuh orang lain. Butuh teolog, butuh scholar, Alkitab, sarjana Alkitab untuk menulis dan kemudian dia bisa belajar. Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja secara lokal membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Gereja secara universal membuat kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang Kristen, kita juga perlu bukan hanya saling mengasah satu dengan yang lain, kita perlu saling melayani satu dengan yang lain. Kita perlu berpartisipasi dalam gereja lokal ini untuk saling menolong sesama tubuh Kristus. Dan juga kita perlu berpartisipasi sebagai sesama anggota tubuh Kristus secara universal. Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau dan saya pasti ada karunia. Setuju? Kecuali Anda belum jadi orang Kristen, Anda belum percaya Yesus. Maka Anda nggak punya karunia. Setiap orang yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam hatinya pasti ada Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, nggak mungkin dia bisa percaya Yesus. Ketika ada Roh Kudus dalam hatinya, di dalam dirinya, pasti Roh Kudus kasih karunia kepada dia, supaya dia bisa melayani Tuhan dengan karunia dari Roh Kudus itu. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua, apa karunia yang Tuhan berikan buat engkau, buat Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melayani? Di sini saya melayani sebagai pengajar, berkhotbah. Tadi ada Saudara Joseph di sini dengan talenta bermusik yang Tuhan berikan kepada dia, dia bisa melayani sebagai pemimpin pujian. Tadi ada juga pemusik beberapa dan juga di depan ada saudara-saudara kita yang memberikan dirinya untuk memberikan sambutan kepada jemaat sekalian. Kami semua melayani di dalam ibadah ini dengan karunia yang Tuhan berikan. Ada yang itu juga di sound system apa sebagainya, menjadi clicker yang gak pernah dilihat orang. Ya, mereka juga melayani dengan karunia yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana? Apa yang Bapak Ibu berikan
sebagai sumbangsih pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian kepada sesama anggota tubuh Kristus. Kita semua punya karunia Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaannya, mengapa sampai hari ini belum ada pelayanan? Kalau kurang informasi, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh cari saya. Ya, ada yang punya karunia mengajar, baiklah mengajar. Tadi firman Tuhan ngomong begitu bukan? Yang punya karunia mengajar, mengajarlah. Yang punya karunia memimpin, memimpin dengan rajin. Jangan sebentar mau, sebentar enggak. Yang rajin memimpin. Kalau ada karunia memberi, memberilah dengan ikhlas. Ayo kita lakukan nih. Itu ibadah kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibadah kita itu bukan cuma hari Minggu ini saja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita ibadah juga Bapak Ibu. Secara universal. Hari Minggu kita ibadah bareng-bareng secara lokal nih. Kita saling melayani ya di gereja ini. Tetapi Senin sampai Sabtu kita beribadah setiap hari secara universal. Dimanapun Tuhan mengutus kita, kita ada di sana. Kita saling melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa karunia yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita beri diri kita secara aktif. Bukan cuma datang ikut ibadah saja. Habis itu pulang. Datang beribadah dan mari kita beri diri kita. Tuhan, tunjukkan kepada saya. Apa yang saya harus lakukan buat sesama saudara seiman di tempat ini? Buat kopi kah? Itu ada cafe ministry ya. Ada, itu bisa dilatih. Ya, kalau kurang punya karunia, kita boleh minta kepada Tuhan. Tuhan, saya punya hati mau mengasihi sesama. Tapi saya kurang pintar ngomong nih. Tuhan kasih saya karunia memberikan nasihat. Tuhan akan kasih karunia menasehati. Itu karunia dari Tuhan. Tapi ya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tergantung Tuhan mau kasih apa enggak ya. Kita boleh minta, tetapi Tuhan yang akan memberi. Tetapi apakah kita punya sense itu, kepekaan itu. Untuk kita kembali sekarang kita sadar melalui ibadah, melalui khotbah ini. Ayo, saya bukan datang ibadah, cuma hadir di ruang ibadah ini, lalu setelah itu saya pulang. Apa yang saya bisa lakukan untuk melayani Tuhan, melayani sesama anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan tutup khotbah hari ini dengan sebuah video. Mari kita sama-sama menyimaknya. I had a call from God. And if God calls you from anywhere, you need to obey Him and leave what you are doing and go to what He's telling you to do. He called me to help women, to talk to them, to encourage them. And then later I realized it was a chaplain work in the hospital. It's a mission hospital. It's somewhere when you come here, you know there's something different. Many people come to know God here. These days, there are so many kids who have disorders that they were born with, and the doctors here do it. Well, some come with cancer, others come with TB, it's very common, pneumonia, others heart diseases, others will have respiratory problems. No, every problem they have, you need to be there to encourage them and to tell them about a God who loves them and a God who can save them. You know, my husband died and my mom and other people die from sickness. I can share that with them.
And that's the time I believe whatever we go through makes us even better helpers of others. And many of them go home knowing Jesus Christ as their Savior. I go to the hospital every day to do this kind of thing, and it has been very, very difficult for me. And that's what's making me now feeling I'm old and I need to do something different, you know. Going to the hospital every day and seeing the sick people is very, heartaking. But when I go to God, He strengthens me. I also listened to Dr. Stanley's messages from the audio Bible, and they are really a great help to me. And when you are carrying the Word of God with you to somebody who cannot read, then you help them listen to it. They will know that God is saying that thing. And then you show them that messenger and you say, this is God's word. It's a very important tool. I may be tired, but I want to note before I go, everybody is happy and everybody is being looked after. I want to go where the Lord calls me to go. I just have to share Jesus with others. It's like taking people from death to life. You want them safe like you are, so don't limit your service to God. It doesn't matter who you are, whether medical or whatever, you are going to preach the gospel of Jesus Christ with your life. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengalami pembaruan dalam pikiran kita. Kita paham kita mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus sebagai dasar bagi kita untuk beribadah kepada Dia. Tapi bukan ibadah yang hanya hari Minggu saja, tetapi ibadah kita setiap hari. Bukan hanya di gereja lokal saja, tetapi di gereja secara universal. Kita bersama-sama dengan saudara seiman saling melayani, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan di luar sana Bapak Ibu Saudara sekalian, masih banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus dan mereka belum bisa beribadah kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah engkau dan saya adalah pengikut-pengikut Yesus yang dipakai Tuhan untuk boleh mempersembahkan diri kita yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Dia? Itulah ibadah kita yang sejati. Mari kita berdoa.